Siapkan. Berdiri, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Berdiri, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Sebelum kita lanjut, saya mau mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Anissa Sabila, Usman Al-Qur'an Bisa Sabila ya. Kemana dia ini? Pak. 1, 2, 3. Biru. Yang di dalam kotak itu. Merah. Ya lanjut ya. Kuning. Hijau. Ada tadi jawab tadi merah. Ya iya aja. Ucapkan warnanya. Nah sekarang ucapkan teksnya. Kita mulai. Selanjutnya biasa saya mau mengingatkan kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan kelas kita seperti biasanya. Ayo siapa? Ismi coba sebutkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama, menjaga etika dengan guru dan teman. Oke. Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nomor 3, meminta izin ketika hendak keluar kelas. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Deklarasi kita bisa mengetahui mengapa dan bagaimana peristiwa fenomena alam itu bisa terjadi. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Artinya sampai hari ini Anda masih mengingat dan masih fokus tentang materi pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu teks eksplanasi. Adapun materi yang akan kita capai pada hari ini itu tentang atau kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Kemudian menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Saya mau bertanya, apa itu struktur? Oke, angkat tangan. Struktur, apa yang ada dalam bayangan apa itu struktur? Satu orang angkat tangan. Oke Pak. Oke. Struktur itu kayak misal susunan cara pengerjaan, Pak. Susunan cara pengerjaan apa saja yang menjadi struktur teks eksplanasi dan bagaimana ciri-ciri kebahasaannya. Oke, silakan gunakan apakah itu media handphone, laptop ataupun buku. Ya, jadi saya persilakan kepada Anda untuk mencari penjelasan mengenai struktur teks. Oke, silakan. Setelah itu saya akan tanyakan apa itu struktur dan bagaimana ciri-ciri kebahasan. Kesempatan yang diberikan dari tugas tadi mencari bahan materi terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi di media apa saja. Kebetulan saya di sini Pak menggunakan media handphone untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang tadi Bapak berikan, dan yang saya dapatkan itu struktur eksplanasi terbagi atas 3. Yang pertama
yang merupakan langkah-langkahnya. Jadi pun ada langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi. Yang pertama itu menentukan tema, ya, tema. Jadi temanya bagaimana? Bisa saja temanya tentang fenomena alam berupa banjir, Jadi sebentar, silahkan Anda bebas memilih tema apa dan judul apa yang Anda pilih untuk menulis teks eksplanasi berdasarkan kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas. Kemudian setelah temanya didapat, silakan Anda kumpulkan bahannya. Ya, untuk mengumpulkan bahan tulisan, bisa Anda mengumpulkan sumber dari buku atau artikel melalui pengamatan langsung atau observasi. Oke, kalau sudah paham, saya akan membagi kelompok. Membagi kelompok belajar. Saya mau meminta kepada ketua kelas untuk maju ke depan. Seperti biasa, pemilihan kelompok belajar secara acak dan heterogen. Oke, silakan. Selanjutnya saya akan bagikan RKPD. ini silakan buat RKPD membuat teks eksplanasi sesuai dengan petunjuk yang saya berikan tadi. Saya akan beri waktu ya, membuat teks eksplanasi ini kurang lebih 35 menit ya. Apa temanya? Tanah longsor. Tanah longsor. Ya, saya coba kenapa Anda memilih tema tanah longsor? Ya, silakan Aul. Terima kasih di kelompok saya. Kenapa kami memilih bencana alam yaitu tanah longsor? Karena kami mengambil dari pengalaman yang ada sekarang tidak jauh dari sekitar kami yaitu di Sinja Barat. Di Sinja Barat sekarang Pak itu tanah longsor ada di mana-mana. Jadi mungkin itu yang menjadi patokan kami mengambil tema tanah longsor. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Cukup bagus alasannya. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 1 untuk tampil. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Reski Aulia Fatima. Pada saudari saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok 1 yaitu 1. Pernyataan umum. Tanah longsor merupakan sebuah peristiwa alam yang sering terjadi di negeri ini. Kejadian tanah longsor sering terjadi di kawasan lereng gunung, meskipun tidak jarang di kawasan lain juga mengalaminya. Bencana Melihat presentasi dari kelompok 1, menurut saya sudah bagus dan tepat, sudah sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Cuma saya mau bertanya, apa itu deforestasi pada paragraf ke-3? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Nirvana. Apa itu deforestasi dan insya Allah akan dijawab oleh rekan saya Dian Fitra. Kepada Dian Fitra saya persilahkan. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, saya akan jawab langsung. Deforestasi adalah fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Karena sudah tidak ada tanggapan, saya mohon maaf Pak, ada saran atau tanggapan dari Bapak sendiri untuk presentasi di kelompok 1? Ya, yang pertama saya ingin memberikan aplaus dulu. Kita berikan moderatornya cukup bagus dan lugas.
penyampaian hasil karyanya juga cukup bagus. Cuma saya sependapat dengan saudara Ismi tadi bahwa penulisan kata depan di itu yang diikuti oleh kata tempat menurut aturan penulisan ejaan yang disempurnakan, itu penulisan kata depan di dipisah dengan kata tempat, ya. Jadi baik ya. Oke, itu dari saya. Baik, mungkin presentasi dari kerja kelompok 1 sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat penampilan terakhir dari kelompok 4, dan itu artinya bahwa semua kelompok sudah tampil dan menyelesaikan proyek tugasnya hari ini dengan sempurna. Namun sedikit ada yang perlu saya perbaiki untuk semua kelompok. Ini semua kelompok rata-rata. Ya, saya mendengar tadi Anda menyampaikan bahwa untuk mempersingkat waktu, ya, itu waktu tidak bisa disingkat. Ya, jadi mencoba mempersingkat waktu itu salah ya. Kemudian juga untuk menghemat waktu. Nah, itu juga salah karena sering terjadi seperti itu. Waktu tidak bisa dihemat. Yang tepat adalah untuk mengefisienkan waktu. Marilah kita, anak-anak sekalian, terima kasih atas kesempatan dan pertemuan kita pada hari ini. Tibalah saatnya kita pada pertemuan atau di akhir pertemuan kita pada materi kali ini. Sebelum kita meninggalkan atau mengakhiri tempat ini, saya meminta siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, Ashar, silakan Ashar. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini, ya, dari teks eksplanasi yaitu struktur, yang pertama pernyataan umum, kedua deretan penjelas, ketiga interpretasi atau kesimpulan. Mungkin itu saja Pak kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terus saya meminta refleksi atau kesan apa yang bisa kita dapat dari pelajaran hari ini. Ada yang bisa siapa? Saya, Pak. Oke, Aul, silakan Aul. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi yang mungkin mewakili teman-teman saya, Pak, yaitu pada pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi, sehingga pada hari ini kami telah membuat teks eksplanasi yang baik dan benar. Hal menarik lainnya yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, kami bisa belajar dengan berkelompok dan bertukar pikiran dengan satu sama lain. Dan insya Allah kami akan memperdalam dan memperbanyak ilmu mengenai teks eksplanasi. Hal terakhir yang saya sampaikan, terima kasih atas waktu dan ilmunya hari ini, Pak. Iya, Baik, terima kasih. Ya. Baiklah, jadi sebagai tugas saya akan memberikan tugas di rumah untuk memberikan penguatan dan ingatan kepada kalian tentang materi kali ini. Sebentar saya akan kirim link tugas kuis di grup kelas kita, di grup WA. Silakan Anda kerjakan. Saya akan sampaikan bahwa materi kita selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang teks eksplanasi, tetapi kita akan belajar mengenai menganalisis pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Baik, cukup sekian dari saya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Berdiri siap. Berdiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Ini luar biasa.